Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membuat proyek pertama, yaitu tentang penjualan barang. Nah, untuk pertama sekali yang harus kita lakukan adalah membuat database-nya. Dan database-nya ini seperti yang ada di slide ya. Nah, ini studi kasus kita, penjualan barang, dan ini ada tabelnya. Ada tabel user, lalu ada tabel barang, dan ada tabel faktur, serta tabel detail faktur. Oke, nah di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat database, dan ini agak berbeda ya sama yang di komputer atau versi setiap akses itu berbeda-beda. Nah, seperti di sini ada teks, kalau di akses saya itu ada short text sama long text ya. Jadi kita coba praktekkan saja. Oke, ini kita keluar terlebih dahulu. Dan ini saya close, saya akan buka akses. Nah, ini kita klik blank. Nah, kita akan langsung meletakkan di mana posisi kita mau menyimpan data dan sekalian membuat name database kita. Nah, ini kita buat aja dalam satu folder, misalnya folder project 1. Ya, lalu oke. Nah, ini namanya project 1. Nah, kalau mau dibikin folder, cukup kita buat seperti ini, diklik D, lalu kita bikin foldernya. Kita bikin di sini project, lalu nama kalian, misalnya nama saya, enter, lalu namanya adalah project 1, atau langsung dibuat penjualan ya. Tapi di sini saya buat project 1 saja. Untuk database project 1. Rita. Ya, ini mengidentifikasikan bahwasannya ini adalah proyek milik saya yang saya buat ya. Oke, ini hanya untuk belajar ya. Oke. Lalu klik create. Nah, di sini kita sudah punya satu database dengan nama Project Rita, namun kita belum memiliki tabelnya. Nah, ini adalah tampilan awal untuk membuat tabel ya seperti ini. Ini kita cukup tinggal klik kanan, lalu klik design view, maka tampilannya akan ada perubahan sedikit. Nah, di sini kita disuruh untuk menyimpan data. Nah, ini kita sebaiknya membuat nama tabelnya langsung aja. Misalnya kalau barang, maka gunakan barang. Kalau dia user, maka buat saja dengan nama user. Nah, di sini saya buat adalah KD user. Nama tabelnya adalah user. Oke. Dan usahakan nama tabelnya jangan spasi ya. Ini pas saya klik OK atau Enter juga sama aja. Nah, di sini langsung. Nah, ini saya bikin KD user ya. Atau mau langsung dibikin tipenya juga boleh. Atau mau diketikkan dulu semua file name-nya juga boleh. Nanti tinggal diatur ya. KD usernya sudah. Lalu di sini ada nama user. Lalu ada password. Dan status. Nah, di sini saya tidak buat dengan auto number, tetapi di sini nanti ada khusus kode usernya ya. Setiap orang khusus kode usernya, jadi nggak ada urutan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Karena auto number itu dia mengurutkan data. Ya, karena ini unik, maka tidak menggunakan auto number. Oke, di sini adalah, nah ini yang saya bilang tadi, sesuai dengan versi yang ada di akses di punya saya tidak ada teks saja, tapi di sini harus pilih short text dan long text. Nah, ini saya pilih namanya short text saja, lalu ini juga, namun di sini kita harus mengubah size-nya dan set-nya di sini saya buat 10.
Lalu nama usernya di sini ada 20 dan passwordnya ada 15 dan statusnya ada 20 ya. Ini 20, tinggal langsung aja dibuat 20. Nah, di sini kode usernya kita bikin primary key. Nah, karena ini sudah primary key, kita nggak perlu lagi mengganti ini menjadi primary key ya. Atau kalau mau dihapus primary key-nya, tinggal klik kanan lalu primary key-nya kita klik ya. Nah, seperti ini. Berarti tidak punya primary key. Nah, ini nanti bermasalah. Nah, maka kita mengembalikan field name kode user menjadi primary key. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita menambahkan tabel lagi ya dengan cara klik create lalu pilih tabel. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya. Klik kanan di tabel 1 lalu desain view dan ini kita langsung ganti ya barang. Nama tabelnya adalah barang, kita okekan atau enter sama. Dan di sini saya tidak pakai it, tapi adalah KDBRG karena khusus dia nanti. Nah, di sini dibuat NMBRG, lalu CML BRG, terus satuan H beli, ini harga beli kita barang yang mau kita jual. Baru nih harga jual. Dan terakhir adalah jumlah. Nah, di sini kita pilih adalah short tag, lalu nama barang tetap sama, tapi di sini kita ganti dulu. Ini adalah 15. Nama barangnya ada sekitar 30. Apakah mau ditambahkan? Boleh. Tapi ini kita buat aja sesuai dengan modulnya. Lalu di sini jumlah barang itu, sorry, ini bukan jumlah barang, tapi, nah, lihat, perhatikan, ini ada yang kurang, kurang ini, enggak, kayaknya ada yang salah. Nah, kalau salah, tinggal diklik saja di mana salahnya, lalu di sini kita bikin JNS ya, jenis barang. Nah, kalau jenis barang itu dibuat size-nya ada 20 dan satuannya di sini bisa 15 atau mau ditambahkan juga boleh. Nah, di sini ada harga beli. Harga beli itu berhubungan dengan angka. Jadi kalau berhubungan dengan angka, jadi tidak pakai tipe data yang karakter ya. Nah, di sini kita gunakan adalah number. Apakah hanya number? Sebenarnya sih banyak juga ya. Ada long number, ada currency. Ya, cuman perbedaannya adalah besarnya nilai angka tersebut. Nah, karena kita masih yang standar atau kecil nilainya, kita gunakan adalah number. Lalu di sini kita pilih adalah integer. Nah, jual ini kita pilih juga number. Lalu di sini kita pilih long integer. Ya, ini adalah urutan dari menampung data yang dari kecil sampai yang ke besar ya. Ini kita pilih integer dan jumlah. Ini jumlah yang barang yang kita beli, kita pilih number, lalu kita ini pilih integer. Nah, ini kita simpan juga boleh. Atau kita langsung aja buat lagi tabel yang ketiga adalah tabel faktur. Tabel faktur ini juga ada lagi tabel yang mendukung, yaitu adalah tabel detail faktur. Nah, ini kita bikin aja tabel faktur. Oke. Ini nomor faktur, tanggal, lalu total bayar, dan terakhir KD user. Oke, ini adalah short tag dan ini size-nya ada 15. Tanggal kita pilih date dan total bayar kita pilih number. Ini pilih integer.
Dan KD user ini tetap ya. Ini kita pilih, ini harus sama ukurannya sama yang tabel sebelumnya, yaitu sebesar 10 ya. Lalu ini kita simpan dan kita create satu tabel lagi. Nah, satu tabel ini adalah detail faktur. Detail faktur ini hampir sama seperti kalian misalnya belanja di supermarket. Maka nanti ada data-data apa saja yang kalian beli. Nah, ini bisa dibuat seperti itu ya. Nah, ini adalah detail faktur. Seperti ini aja, nggak masalah. Oke. Nah, ini nomor faktur, lalu KDBRG, NMBRG, H jual, H H jual, lalu JML beli, jumlah dibeli, baru di sini adalah subtotal. Nah, di sini yang kita pilih adalah short tag, lalu kode bar ini nomor faktur adalah 15 ya, disesuaikan. Baru KD barangnya adalah 15 juga. Dan nama barang ada 30. Hajua kita ganti menjadi number. Jumlah, sorry, ini number kita ganti integer. Dan jumlah beli juga number. Ini kita ganti integer. Lalu subtotal juga number. Ini kita ganti integer ya. Apakah boleh dengan desimal ataupun long integer boleh. Cuman di sini saya fokuskan buat menggunakan integer saja. Nah, di sini nomor fakturnya tidak dibuat yang permiriki lagi. Kenapa? Karena ini nanti berhubungan dengan tabel faktur. Jadi detail faktur sama faktur ini saling berhubungan. Apa bedanya? Kalau di tabel faktur kita bisa membuat laporan harian, laporan penjualan, ibarat kata secara ringkas ya. Nah, kalau di detail faktur, di sini kita fungsinya untuk membuat seperti struk ya. Dan juga di sini kita bisa melihat berapa banyak barang yang dibeli atau apa saja. Ya, jadi bisa ditotalin semua. Oke, dan ini nanti berhubungan dengan yang namanya stok yang ada di barang. Jadi setiap kita melakukan transaksi, misalnya nih barang A ada 20, kita melakukan transaksi ada 2, maka nanti stok barang itu langsung berubah menjadi 18 ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini tidak perlu menggunakan primary key. Kenapa? Karena nanti di sini bisa double nomor fakturnya, tetapi nanti saat dia pelaporan cukup menampilkan satu nomor faktur, tetapi dengan banyak barang. Karena kita kalau belanja itu nggak mungkin cuman satu barang ya, apalagi memang kebutuhan ya bisa 2, bisa 3, ya walaupun ada juga yang satu. Cuman kalau di sini bisa lebih dari satu untuk pembuatan struk penjualannya ya. Oke, ini selesai untuk pembuatan database-nya saja. Nah, untuk pertemuan berikutnya akan dibuat bagaimana mengkoneksikan akses dengan PBNet ya, mau itu 2008, 2010 ataupun yang terbaru ya. Oke, ini saya cukupin untuk hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.